Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina di Bimbing 220203. Saya dari RA2 Manajemen. Video kali ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SPM. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Materi yang perlu pengertian dari ekonomi sendiri berasal dari kata ekonomi yaitu upos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti peraturan. Maka secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, serta kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup mikro dan makro. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli dan produsen serta individu dalam pasar. Sikap dan perilaku konsumen ini tercermin dalam menggunakan pendapatan yang ia peroleh, sedangkan sikap dan perilaku produsen tercermin dalam cara ia menawarkan barangnya. Jadi inti dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro ini sering dinamakan dengan teori harga. Tujuan dan sasaran dari analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan pada bagaimana membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dan penggunaan sumber-sumber serta mencapai kepuasan yang maksimum. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan adalah masalah produsen, maka yang dianalisis adalah produsen secara keseluruhan. Dan jika yang dibicarakan adalah masalah konsumen, maka yang dianalisis adalah seluruh konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Demikian juga dengan variabel permintaan, penawaran, perusahaan, harga, dan sebagainya. Intinya, ekonomi makro ini menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan, sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan. Materi yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro sebagai teori ekonomi klasik dan teori ekonomi makro sebagai hasil dari reformasi. Teori ekonomi mikro sebagai teori ekonomi klasik, awal perkembangannya dimulai pada saat Adam Smith menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, yang kemudian dikenal sebagai League of Nations tahun 1776. Dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi akan teratasi jika ekonomi dikembalikan pada kondisi keseimbangan, karena gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran menunjukkan adanya gangguan keseimbangan sistem ekonomi. Materi selanjutnya yaitu mengenai elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga pada suatu barang atau jasa. Selanjutnya, pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Maka, hukum permintaan adalah ketika harga sebuah barang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya menurun. Sedangkan, semakin rendah harganya, maka akan semakin banyak barang itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Singkatnya, elastisitas permintaan ini adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Sebagai contoh, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang ataupun jasa, maka hal ini berimbas pada peningkatan jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Kedua, permintaan tidak elastis yaitu elastisitas kurang dari 1. Ketiga, permintaan uniter elastis yaitu elastisitas sama dengan 1. Empat, permintaan elastis sama dengan elastis lebih dari 1. Dan kelima, permintaan elastis sempurna yaitu elastisitas tak terhingga. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada 5. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai barang-barang pengganti, maka permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga sekecil apapun akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan barang tersebut. Pada saat harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai pengganti. Sebaliknya, pada waktu harga turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih baik dibeli daripada barang-barang penggantinya dan beramai-ramai membeli barang tersebut. Inilah yang menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Maka dapat disimpulkan, jika semakin banyak jenis barang pengganti terhadap suatu barang, maka semakin elastisitas permintaannya. Kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli sesuatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Ketiga, jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, maka akan semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta barang-barang yang biasa dibelinya walaupun harganya mengalami kenaikan. Keempat, produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Kelima, perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini akan mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut, sehingga permintaannya menjadi elastis. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Maksudnya, elastisitas penawaran ini dapat dilihat dari koefisien elastisitas penawaran, yaitu angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Lebih jelasnya, suatu keadaan di mana berapapun jumlah barang yang akan ditawarkan tidak perlu menaikkan harga agar barang yang akan ditawarkan menjadi bertambah. Selanjutnya, penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada tingkat perubahan harga. Selanjutnya, penawaran elastis, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan adalah lebih besar daripada tingkat perubahan harga. Maksudnya, jika terjadi perubahan harga sedikit saja, maka itu akan menambah jumlah barang yang ditawarkan secara besar-besaran. Selanjutnya, penawaran elastis, uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga. Maksudnya, jika jumlah barang ditawarkan meningkat 3%, maka harga juga akan meningkat sebesar 3%. Lebih jelasnya, jenis elastisitas ini ditandai dengan persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada inelastisitas, penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0 atau keadaan di mana meskipun terjadi peningkatan harga, tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan. Perusahaan menyimpan atau memiliki persediaan barang dalam jumlah besar akan memiliki kurva penawaran yang lebih elastis. Selanjutnya yang kedua yaitu mobilitas faktor produksi. Faktor produksi suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah kesempatan produsen untuk menambah jumlah produksi. Waktu ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Jangka waktu yang sangat pendek. Artinya produsen tidak dapat menambah barang dalam waktu yang sangat pendek karena
Penawaran tergantung persediaan, seperti produksi di bidang pertanian. Misalnya buah-buahan dalam beberapa hari saja menyebabkan penawaran bersifat inelastis. Yang kedua, jangka waktu pendek. Produsen masih dapat menambah produksi barang yang ditawarkan walaupun tidak dapat memperbesar kapasitas produksi yang ada, seperti bangunan dan mesin, tetapi dengan cara bekerja lebih lama dari waktu sebelumnya atau menambah bahan baku sehingga produksi dapat ditambah. Penawaran dalam waktu ini dapat elastis ataupun inelastis. Yang ketiga, jangka panjang. Produsen mempunyai banyak kesempatan untuk memperluas kapasitas produksi. Artinya makin lama waktu yang dipakai, maka akan semakin elastis. Selanjutnya yaitu daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan penyimpanan lebih singkat seperti makanan, hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah, dan layu, umumnya memiliki kurva penawaran yang lebih inelastis. Sebaliknya, produk dengan daya tahan lama merupakan hasil industri atau olahan kulkas, mesin jahit, kompor gas cenderung lebih elastis. Selanjutnya yaitu ketersediaan barang. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Atas dasar itu, maka terjadilah peningkatan harga guna mengimbangi effort dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut. Apabila produsen yang memproduksi suatu produk ada banyak, hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap harga dari barang tersebut. Selanjutnya adalah inovasi teknologi. Kaitan antara perkembangan teknologi dengan elastisitas penawaran ini didasari pada efisiensi produksi barang akibat penggunaan alat-alat produksi tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai teori biaya dan penerimaan. Biaya dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisis biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi. Analisis biaya produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menjalankan aktivitas produksinya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama biaya eksplisit. Biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Yang kedua, biaya tersembunyi. Taksiran biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Pengeluaran yang tergolong biaya tersembunyi seperti pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsen tersebut, modalnya sendiri yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan, bangunan atau pabrik yang dimilikinya. Analisis biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya produksi ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh berapa banyak output atau produk yang dihasilkan. Misalnya, biaya bunga yang harus dibayar perusahaan. Yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang besarnya ditentukan langsung oleh berapa banyak output yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu biaya total, penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya materi kelima yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi sendiri adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, ada perusahaan perseorangan, yaitu dikelola oleh perseorangan, banyak yang tidak berbadan hukum, kemudian jumlahnya sangat banyak tetapi sumbangan produksi secara nasional relatif kecil. Kemudian pemiliknya mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya, modal kecil dan sulit akses pinjaman. Yang kedua yaitu firma kongsi. Firma kongsi ini dimiliki oleh beberapa orang, kemudian modalnya dikumpulkan dari anggota firma. Setiap anggota bertanggung jawab atas firma tersebut dan akses pinjaman relatif lebih mudah. Kemudian pengambilan keputusannya lebih lamban dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman, modal bisa berasal dari penjualan surat berharga atau saham. Selanjutnya antara pemilik dan pengelola ini merupakan dua pihak yang terpisah. Yang keempat, perusahaan negara. Pengelolaannya sama seperti perseroan terbatas. Modal dimiliki oleh negara, pengurus perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Jenis usahanya biasanya menghasilkan produk yang sangat penting bagi masyarakat. Kemudian kadang-kadang usahanya bersaing langsung dengan swasta. Yang kelima yaitu koperasi. Tujuan utamanya tidak untuk memperoleh keuntungan, tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota. Modalnya berasal dari anggota, kemudian kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota, dan usahanya meliputi tiga jenis yaitu produksi, konsumsi, dan perkreditan. Tujuan perusahaan.
tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Kemudian, tujuan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, serta menjaga stabilitas politik. Terminologi penting dalam teori produksi yang pertama, fungsi produksi, menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Yang kedua, biaya produksi minimum, faktor yang dipertimbangkan produsen dalam meminimumkan biaya produksi. Yang pertama, besarnya pembayaran untuk faktor produksi tambahan. Yang kedua, besarnya tambahan hasil penjualan yang diakibatkan oleh tambahan faktor produksi tersebut. Yang ketiga yaitu jangka waktu analisis. Yang pertama ada jangka waktu pendek, yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap. Yang kedua jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Selanjutnya itu yang keempat, perusahaan dan industri. Perbedaan perusahaan dan industri. Perusahaan yaitu suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Lalu, industri yaitu kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sama dalam suatu pasar. Selanjutnya materi ke-6 yaitu teori perilaku konsumen dan teori biaya. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk dikonsumsi, memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda. Contohnya berperan sebagai influencer, payer atau user, dan seterusnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama ada faktor budaya, contohnya kepercayaan, norma dan adat istiadat. Yang kedua faktor sosial, contohnya kelompok acuan, keluarga, dan peran serta status sosial. Yang ketiga faktor pribadi, contohnya umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu faktor psikologis, contohnya motivasi, persepsi, pembelajaran, memori, dan sikap. Selanjutnya pengertian teori biaya produksi. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Selanjutnya, cara perilaku konsumen dapat mempengaruhi biaya produksi. 1. Permintaan terhadap produk. Jika permintaan meningkat, maka perusahaan perlu meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. 2. Preferensi konsumen. Jika konsumen lebih menyukai produk yang berkualitas tinggi, maka perusahaan perlu menggunakan bahan baku dan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. 3. Ketentuan pemerintah. Jika pemerintah mengeluarkan standar keamanan baru untuk produk tertentu, maka perusahaan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi standar tersebut. Materi yang ketujuh yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjual, keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Kaitannya erat dengan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ke dalam pasar. Fungsi struktur pasar. Yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan inovasi, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan umum. Struktur pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Ciri-ciri persaingan sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembelinya banyak. Kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Ketiga, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Kelima, faktor produksi bebas bergerak. Keenam, pembeli dan penjual mengetahui keberadaan pasar. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang mana jumlah penjual atau pedagang lebih sedikit dibandingkan pembelinya. Meskipun jumlahnya sedikit, penjual berhak atas penjualan produk yang mereka jual dengan jumlah yang terbatas. Pasar persaingan tidak sempurna dikelompokkan menjadi 5. Yang ke-1 ada pasar monopoli. Ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama, hanya ada pada satu penjual tunggal di pasar. Yang kedua, produk unik tanpa substitusi langsung. 3. Penjual memiliki kendali penuh atas harga. Keempat, hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru, contohnya pada perusahaan BUMN, PLN, Telkom. Yang kedua yaitu ada pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah 1. Hanya beberapa penjual dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. 2. Produk bisa homogen atau berbeda-beda. 3. Persaingan bisa kuat atau lemah tergantung pada tindakan pesaing. Yang ketiga ada pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik yang pertama, jumlah penjual cukup banyak. Kedua, produk beragam dan berbeda. 3. Mobilitasnya cukup tinggi. 4. Tidak ada campur tangan pemerintah, contohnya pada industri makanan, pengemasan, perabotan rumah tangga, dan minuman aneka rasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu pasar monosonik.
Ciri-ciri dari pasar monoksoni adalah sebagai berikut. 1. Hanya ada satu pembeli tunggal di pasar. 2. Pembeli memiliki kendali atas harga. 3. Banyak penjual yang bersaing untuk menjual kepada satu pembeli tunggal. Contohnya peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena hanya ada satu pembeli di daerahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu pasar oligosoni. Ciri-ciri pasar oligosoni yang pertama, hanya beberapa pembeli dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. 2. Harga ditentukan oleh pembeli. 3. Banyak penjual yang bersaing untuk menjual kepada beberapa pembeli dominan. Contohnya itu adalah pasar wortel atau cabai dari petani desa dijual ke kota. Materi selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran agregat dari seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dalam suatu wilayah atau negara dalam satu periode waktu tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Pendapatan nasional ini mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah melalui proses produksi, serta sejauh mana nilai tambah tersebut didistribusikan di antara berbagai faktor produksi. Selanjutnya, jenis pendapatan nasional. Jenis-jenis pendapatan nasional berasal dari berbagai jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaji dan upah. Merupakan salah satu jenis pendapatan nasional. Ini mencakup bayaran langsung yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas jasanya dalam proses produksi. Kedua, yaitu keuntungan. Keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan sebagai imbalan atas risiko yang diambil. Yang ketiga, sewa. Pendapatan dari penyewaan sumber daya alam atau properti termasuk dalam kategori sewa. Ini mencakup pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah, bangunan, atau aset lainnya sebagai imbalan atas penggunaannya. Yang keempat, bunga. Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari pemberian pinjaman atau investasi keuangan. Ini mencakup pembayaran bunga yang diterima oleh individu atau lembaga yang memberikan pinjaman. Yang kelima, yaitu pajak. Pendapatan nasional juga mencakup penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan pada penduduk dan perusahaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Yang keenam, subsidi dan transfer. Subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan pemerintah kepada sektor-sektor tertentu, sedangkan transfer mencakup pembayaran langsung kepada individu atau kelompok tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi ketidaksetaraan. 7. Pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri mencakup selisih antara pendapatan yang diterima dari investasi dan kegiatan ekonomi di luar negeri dengan pembayaran yang harus dilakukan kepada faktor-faktor produksi asing yang terlibat dalam ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, karakteristik utama pendapatan nasional serta bagaimana ciri-ciri ini mempengaruhi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada agregatif. Pendapatan nasional bersifat agregatif, artinya mencakup seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor ekonomi suatu negara. Yang kedua, periodik. Pengukuran pendapatan nasional dilakukan dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Yang ketiga, sumber pendapatan yang beragam. Pendapatan nasional berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji, upah, keuntungan perusahaan, sewa, pajak, dan lain sebagainya. Yang keempat, pendekatan produksi. Pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan nasional dapat diukur melalui 3 pendekatan, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Contoh-contoh pendapatan nasional ini mencerminkan keragaman sumber daya ekonomi dan kontribusi berbagai sektor terhadap pembentukan pendapatan nasional suatu negara. Menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 metode pendekatan, yaitu pendekatan produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Yang pertama, metode produksi. Metode produksi atau pendekatan nilai tambah merupakan metode yang didasarkan pada perhitungan nilai total produk domestik bruto suatu negara, yaitu jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor produksi yang ada di dalam negeri selama 1 tahun. Kedua adalah metode pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode pengeluaran. Metode ini didasarkan pada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh semua unit ekonomi yang terlibat, baik itu konsumen, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Metode pengeluaran dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung X min M. Cara yang ketiga yaitu metode pendapatan. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan mengacu pada kejumlahan total pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam proses produksi suatu negara. Dalam metode ini ada beberapa faktor produksi yang dihitung, yaitu gaji atau upah, bunga, sewa, dan keuntungan perusahaan. Metode pendapatan rumusnya adalah seperti berikut, yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Selanjutnya adalah materi persaingan monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara 2 jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masih mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna.
Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Ciri-ciri pasar monopolistik: 1. Memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Yang kedua, diferensiasi produk, yaitu produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Selanjutnya ada keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik, yaitu yang pertama memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek dan yang kedua memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Kelebihan pasar persaingan monopolistik: yang pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai, karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Selanjutnya, kekurangan dari pasar monopolistik: yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam harga, kualitas, maupun layanan. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Yang ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Materi selanjutnya yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah suatu kondisi jual-beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Ciri-ciri pasar bebas: yang pertama, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Ketiga, persaingan ketat antar perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kelima, para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Selanjutnya, dampak positif dari pasar bebas. Yang pertama, kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Yang ketiga, pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Keempat, dengan adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara. Yang kelima, selain itu terjalin hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif dari pasar bebas: yang pertama, apabila dalam sistem pasar bebas pemerintah secara sempurna lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. Yang ketiga, sistem mekanisme pasar bebas akan memunculkan kekuatan monopoli yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak kecuali pihak yang melakukan monopoli. Dan yang keempat, dalam menyediakan beberapa jenis barang secara bersamaan, mekanisme pasar bebas tidak dapat melakukan secara efisien. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter itu seperti alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur uang di negara kita. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup keputusan pemerintah tentang pengeluaran dan penerimaan dalam rangka pengaruh terhadap perekonomian. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan ketenagakerjaan, dan menjaga kestabilan keuangan negara. Jenis dari kebijakan fiskal yaitu meliputi keputusan terkait pajak, belanja pemerintah, dan pinjaman untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan negara. Pengaruh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan, inflasi, tingkat pengangguran, dan investasi di suatu negara. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Definisi dari kebijakan moneter sendiri adalah alat pengendalian ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen keuangan. Tujuannya untuk mempertahankan stabilitas harga, meminimalkan pengangguran, dan mengatur pasokan uang agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Pengaruh kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dapat memenuhi tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Peran penting kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengatur pengeluaran dan pasokan uang. Yang kedua, pada inflasi dan deflasi. Kebijakan fiskal dan moneter juga berperan dalam membantu mengendalikan inflasi dan deflasi sehingga menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, pengangguran. Melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, tingkat pengangguran dapat dikurangi dan stabilitas ketenagakerjaan terjaga. Materi yang terakhir yaitu perekonomian terbuka.
Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara lain itu yang diimpor ke negara Indonesia sendiri. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi, yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, yang keempat, perbedaan komparatif dari harga barang, dan yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Keuntungan dari sistem ekonomi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara, karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Dan yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Selanjutnya, kelemahan perekonomian terbuka. Yang pertama, terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan. Yang kedua, mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di luar negeri yang sama baik mutu dan harganya sesuai yang diperdagangkan di dalam negeri. Yang ketiga, cita rasa produk yang dihasilkan masyarakat sangat penting peranannya untuk ekspor suatu negara. Mungkin itu saja video saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.